Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadika as-salihin. Yaqulu al-imam al-mahalli rahimahullah wal mujmalu ma yaftaqiru ila al-bayan. Wal mujmalu ma yaftaqiru ila al-bayan. Jadi masih dalam pembahasan lafzi, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lafaz yang am dan lafaz yang khos. Kata beliau, wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayan. Yang dimaksud lafaz yang mujmal adalah lafaz yang butuh keterangan. Berarti tidak jelas. Lafaznya itu tidak jelas dalam segi artinya, dari segi dilalahnya itu tidak jelas, sehingga membutuhkan keterangan, membutuhkan bayan. Bayan artinya keterangan. Jadi lafaz yang mujmal adalah adalah lafaz yaftaqiru ilal bayan, yang butuh terhadap keterangan. Apabila ada lafaz butuh keterangan, itu namanya lafaz yang mujmal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai, maka mereka akan menanti selama salasata quru, selama 3 quru. Di sini ulama berbeda pendapat dalam mengartikan quru. Jadi pada dasarnya quru ini tidak jelas apa artinya. Ada yang mengatakan quru ini adalah haid. Berarti perempuan-perempuan yang dicerai itu akan menanti selama 3 kali haid. Ada yang mengatakan quru ini adalah suci. Berarti perempuan-perempuan yang dicerai akan menunggu selama 3 kali suci. Jadi perbedaan di sini disebabkan karena quru itu sendiri dalam peletakan bahasa itu memang kadang mempunyai arti haid, kadang juga mempunyai arti suci. Sehingga lafaz quru di sini tidak jelas. Butuh terhadap bayan, butuh terhadap keterangan. Makanya di sini quru kata ulama termasuk lafaz yang mujmal, lafaz yang tidak jelas artinya. Apabila ada lafaz tidak jelas artinya dan masih membutuhkan keterangan, itu namanya lafaz yang mujmal. Kenapa quru di sini masih mujmal? Kata beliau, fa innahu yahtamilul athhara wal haid. Karena lafaz quru itu mencakup dan bisa diartikan suci dan juga bisa diartikan haid. Lishtiraqil qur'i bainal haidhi wat tuhri. Karena kenapa? Karena dalam bahasa lafaz qur'un itu bisa diartikan haid dan juga bisa diartikan suci. Jadi lafaz salasata quru bisa diartikan 3 kali suci, juga bisa diartikan 3 kali haid. Kata al-Imam Abu Hanifah, yang dimaksud quru di sini adalah haid. Kata al-Imam Syafi'i, yang dimaksud quru adalah suci. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan-perempuan yang dicerai itu akan menanti iddahnya 3 kali sucian ya. Istiraqil qur'i bainal haidi wat tuhri. Jadi lafaz mujmal, saya ulang lagi, lafaz mujmal adalah lafaz yang butuh keterangan. Wal bayan, apa yang dimaksud bayan? Jadi mujmal adalah lafaz yang butuh bayan. Apa itu bayan? Wal bayanu ikhraju syai'i min hayyizil ishkali ila hayyizit tajalli, atau ikhraju syai', mengeluarkan sesuatu min hayyizil ishkal, min hayyizil ishkal, dari kesamaran tidak jelas artinya, ila tajalli, dikeluarkan asalnya tidak jelas, samar, ila tajalli, menjadi jelas, menjadi terang.
Kitab Syarhul Waraqat lil Mahalli. Jadi al-bayan adalah ikhrajus syai'i min hayyizil iskali ila tajalli, mengeluarkan lafaz dari artinya yang samar menjadi arti yang jelas. Apabila lafaz itu mujmal kemudian ada bayan, maka bayan itu yang menerangkan lafaz yang tidak jelas tersebut. Apa artinya tajalli? Ail idah. Tajalli artinya idah atau jelas. Kemudian kebalikan dari mujmal adalah nas. Nas. Jadi mujmal apabila tidak jelas, apabila jelas tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, maka itu yang dimaksud dengan lafaz nas. Kitab Syarhul Waraqat ya, Syarh Al-Mahalli 'alal Waraqat, kita live setiap malam ya. Syarh Al-Mahalli 'alal Waraqat, selagi ada kesempatan insyaallah tetap ada. Wan nassu, kebalikan dari mujmal. Yang dimaksud dengan nas adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Adalah lafaz yang tidak mencakup kecuali satu makna. Artinya bukan kebalikan dari tidak jelas, sangat jelas. Seperti apa? Zaid. Seperti Zaid. Ketika kita sudah mengatakan Zaidun, maka kita sudah mengarah pada Zaid. Tapi apabila kita mengatakan rojul, laki-laki yang mana? Ya jelas. Seperti di sini contohnya ro'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Maka ketika kita mengatakan Zaid, langsung kita paham begitu saja tanpa harus banyak mikir. Kenapa? Karena Zaid ini adalah lafaz yang nas dan tidak bisa mencakup yang lain kecuali satu arti, yaitu Zaid. Jadi kebalikan dari mujmal adalah lafaz nas. Waqilah, ada yang mengatakan ma ta'wiluhu tanziluhu. Yang dimaksud dengan nas adalah lafaz yang sesuai dengan diturunkannya lafaz tersebut. Begitu lafaz itu diucapkan, itulah artinya. Jadi lafaz yang dimaksud dengan nas adalah lafaz sesuai dengan pengucapannya. Ta'wiluhu artinya adalah tanziluhu, pengucapannya, atau inzal, atau bukan inzal, tanzil ya, tanzil, diturunkannya sesuai dengan yang diturunkan. Nahu fasiyamu thalathati ayyamin. Maaf ini jatuh. Siyamu thalathati ayyamin, seperti puasa 3 hari. Fasiyamu thalathati ayyamin, 3 hari. Jelas. Jadi thalathati ayyamin artinya 3 hari, maka puasa 3 hari. Jadi 3 hari ini sudah jelas. Maka apabila sudah jelas itu namanya nas. Ya, contohnya ja'ah, apa artinya ja'ah? Datang, jelas. Insyaallah semangat insyaallah. Fa innahu bimujarradi ma yunazzal yufhamu ma'nahu. Fa innahu, maka karena lafaz salah satu ayyam di sini bimujarradi ma yunazzal, begitu itu diturunkan, begitu itu diucapkan, yufhamu ma'nahu, langsung dipaham. Syukron Syekh. Syukron ya Syekh Sabari. Jadi begitu diucapkan langsung dipaham artinya. Beda halnya dengan mujmal. Kalau lafaz mujmal diucapkan tidak dipaham terlebih dahulu. Jadi butuh proses untuk memahaminya, butuh bayan, butuh keterangan. Jadi lafaz yang nas itu berbeda dengan lafaz yang mujmal. Jadi alhasil, al-khulasah, ringkasannya, kalau lafaz mujmal, lafaz tidak jelas, butuh keterangan. Tapi kalau lafaz nas, begitu diucapkan langsung dipaham, itu namanya nas. Fa innahu bimujarradi ma yunazzal yufhamu ma'nahu, begitu diturunkan, begitu lafaz itu diucapkan langsung dipaham artinya, maka itu namanya nas. Wa huwa mustaqqun min minassatil ursi, arus. Wahuwah, dan lafaz nas itu diambil, mustaqqun diambil, min minassatil arus, dari tempat pelaminan ya, min minassatil arus, dari tempat pelaminan.
Apa hubungannya nas dengan tempat pelaminan? Karena tempat pelaminan itu jelas. Begitu ada orang datang ke tempat, itu langsung mengetahui lafaz tersebut tanpa banyak mikir. Sama halnya dengan lafaz yang nas. Karena artinya itu sangat jelas, sehingga orang memahami lafaz tersebut tidak butuh mikir panjang. Begitu lafaz diucapkan, begitu lafaz itu didengar, langsung dipaham artinya. Jadi ini hubungannya antara nas dengan minassatil urus atau pelaminan. Lirtifa'ihi ala ghairihi, karena nas itu minassatil arus atau tempat pelaminan ini lebih tinggi dari yang lain. Sama halnya dengan lafaz nas, lebih tinggi dari yang lain dalam segi apa? Fi fahmi maknahu, dalam memahami artinya, min ghairi tawaqqufin, tanpa harus menanti akan sesuatu yang lain. Jadi kesimpulannya, yang bisa kita tarik kesimpulan di sini, yang pertama adalah lafaz mujmal, kemudian yang kedua adalah lafaz yang nas. Perbedaannya, kalau lafaz mujmal adalah lafaz yang tidak jelas artinya, dan untuk memahami artinya itu butuh bayan, butuh keterangan. Adapun lafaz yang nas adalah lafaz yang jelas artinya dan tidak membutuhkan keterangan. Dalam artian begitu lafaz diucapkan itu langsung dipaham artinya. Nah, sekarang apabila ada di antara mujmal dan nas, ini yang kita akan pelajari wadh-dhahir.